Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galati. Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai dengan yang ke-26. Hidup menurut daging atau roh? Kita baca silih berganti. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jemaat, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak, Ibu, Saudara, dari kitab Galatia 5 pasal ayat 16 sampai 26 kita akan belajar perihal buah roh, ya, ini sebagai pendahuluan. Kalau kita membaca dari ayat-ayat ini, kita mungkin sering dan hafal ya dalam kehidupan pembelajaran kita melalui sekolah minggu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau dalam kehidupan kita juga mendengar yang namanya perseteruan atau konflik, mungkin di sekitar kita atau dalam kehidupan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, ada konflik perseteruan mungkin bisa dimaklumi karena mereka, boleh saya katakan bahwa mereka belum mengalami pembaharuan dalam hidup mereka. Tetapi bagaimana kalau konflik atau perseteruan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen? Bagaimana itu kalau terjadi dalam kehidupan gereja? Ini sesuatu hal yang sangat memilukan. Sesuatu hal yang tidak akan membawa satu keindahan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kekristenan kita, dan akan menjadi celah dan tidak akan bisa menjadi kesaksian yang baik. Pada ayat sebelumnya, ya, pada ayat yang ke-15 dalam pandangan Paulus, sesungguhnya orang-orang Galatia ini sedang bermasalah, sedang mengalami, boleh dikatakan, satu penyakit. Satu penyakit karena ada konflik di dalam tubuh internal mereka, dalam komunitas mereka sebagai jemaat. Kalau kita baca di ayat yang ke-15 di sana, satu ayat yang memberi gambaran kepada kita bagaimana keadaannya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Dalam bahasa Jawanya itu lebih keren lagi. Dalam bahasa Jawanya itu dikatakan
nek kowe podo napa? Apa? Nek kowe podo kerah gitu. Kerah, bayangkan ya, ini satu bahasa yang sangat kasar ya. Nek kowe podo kerah koyok kewan, sampai sejauh ini dalam bahasa Jawanya seperti itu. Nek kowe podo kerah koyok kewan, awas ojo nganti tumpes tinumpes. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan jemaat di Galatia situasinya seperti itu. Ada satu keadaan yang tidak membawa satu keindahan, keharmonisan. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca ayat yang ke-13, sesungguhnya Paulus sudah menekankan perihal bagaimana jemaat atau umat itu harus hidup dalam kasih. Mereka harus melayani dengan kasih. Tetapi pertanyaannya, kenapa yo masih saja terjadi yang namanya konflik, perseteruan? Kenapa ya masih terjadi yang namanya perseteruan? Ternyata yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena memang ada yang namanya peperangan. Peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh di dalam tubuh orang-orang ya, dalam kehidupan jemaat di Galatia. Dan yang sangat menyedihkan, yang mengalami kemenangan itu ya di pihak kedagingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, solusinya apa? Solusinya sesungguhnya orang-orang Galatia yang sudah mengenal Kristus itu tidak boleh lagi hidup dalam keegoisan, perselisihan. Dengan cara apa? Mereka harus hidup oleh roh. Hidup oleh roh, mau dipimpin oleh roh, sehingga kehidupan mereka akan menghasilkan yang namanya buah roh. Hidup oleh roh, ini satu anugerah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan yang namanya buah. Buah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus, supaya kehidupan kita indah, harmoni, menjadi kesaksian dan menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu setiap kita harus menaklukkan diri dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Bila orang-orang percaya, termasuk juga di Galatia, itu menaklukkan diri dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, sesungguhnya mereka akan mengalami, dan siapapun itu ya, setiap anak Tuhan akan mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal dan akan menghasilkan sekali lagi buah roh yang membawa satu kehidupan yang harmoni, yang membawa satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, berbuah di dalam roh, dalam kehidupan mereka lebih indah, berkualitas. Lalu pertanyaannya, apa sih buah roh itu? Apa sih buah roh itu? Tadi ada gambar pohon pisang ya. Saya cari anggur di rumah enggak ada. Adanya pohon pisang. Ini ceritanya gini. Ceritanya itu saya moto. Saya tadi sudah cerita sama Pak Bayu. Moto cari apa ya? Ya udah, adanya pohon pisang banyak ya di sana. Ini enggak pamer loh ya. Tapi kalau ingin enggak apa-apa. Datang aja ke Balong Panggang. Minggu depan katanya kita harus bawa buah gitu ya. Ya semoga nanti yang beruntung dapat ini. Nah ceritanya ini saya ngambil foto gitu ya. Saya ngambil foto. Terus ketika saya sudah ambil foto, saya tinggal balik lagi ke rumah, saya tinggal istirahat. Setelah itu foto yang satunya itu sudah tidak gitu lagi. Setelah saya lihat itu sudah rubuh. Sudah rubuh, artinya apa? Wah ini jangan-jangan harus dibawa ini. Harus dibawa, bukan hanya fotonya saja yang dibawa. Nah Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya apa sih buah roh itu? Ada yang bisa menjawab, buah roh ada berapa ya? Ada yang mau menjawab ke depan, satu aja lah.
Silahkan. Buah roh itu ada berapa ya? Ada? Ini hadiahnya itu 1 tonden itu, gambar aja. Ada, silakan. Boleh yang anak-anak sekolah minggu enggak apa-apa. Ini sering dinyanyikan ya. Buah roh ada berapa? Silakan. Yang ikut pemuritan boleh. Oh iya, silakan. Mbak Mbak V, ke depan. Pertanyaannya mudah ya, buah roh itu ada berapa? Ada 9, Pak. Buah roh ada 9. Pak Pendeta, buah roh ada berapa? Ini katanya 9. Betul? Buah roh ada berapa? Tanya sama Bara. Apa maksudnya? Tanya sama Bara. Bara, buah roh ada berapa, Bara? Wah, jawabnya Buan katanya. Buah roh ada? Tadi dikinikan Buan gitu. Ya, buah roh itu tunggu dulu. Buah roh itu ada satu aja. Ada satu aja. Itu buah pisang itu satu aja ya. Pisang itu loh. Satu aja. Tapi rasanya itu ada banyak itu. Kalau di balong panggang itu rasanya ono kecute, ono legine, ono gurih. Nek digoreng ya. Terus ono pedese juga. Ya, jadi itu. Jadi ada berapa ya? Buah roh ada satu aja. Tapi rasanya berapa? 9, sebutkan, ini gampang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sama penguasaan diri. Iya, puji Tuhan. 100 ya, tambah tadi 200. Nanti bisa ambil di rumah Pak Bayu, yang warna kuning Pak Bayu ya. Sudah tak bawakan tadi. Ya, terima kasih Pak B, Tuhan berkati. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya ketika kita menanam pohon pisang yang diharapkan adalah buahnya. Saya menanam pohon pisang ini, pisang rojo ya. Rojo tapi yang nongko. Rojo nongko, bukan rojo yang raja itu. Nah yang diharapkan adalah buahnya. Saya tidak mengharapkan buah pisang, buahnya itu anggur gitu. Tidak bisa ya. Tetapi nyatanya ketika kita menanam pohon pisang, ya berbuah. Ya buahnya apa? Ya pisang itu. Dengan berbagai rasa, karena mengalami satu proses pertumbuhan. Dan ini merupakan satu tanda kehidupan. Bahwa ada proses di dalam pertumbuhan itu sehingga bisa menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita lah, buah wong Kristen itu apa? Kan gitu. Buahnya orang Kristen itu apa? Buah roh. Ya, buah roh. Ini satu tanda kehidupan dalam kehidupan kita kalau kita mengalami proses dan berbuah. Kalau tidak ada buahnya, itu yang di samping gambar itu ada, tidak berbuah. Yang gambar dulu aja. Itu tidak berbuah, kita potong, kering, mati. Makanya harus berbuah. Nah Bapak Ibu, ini menunjukkan seberapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita bisa berbuah. Dan buah itu satu aja, buah roh. Yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita tidak bisa menghasilkan buah sendiri, tetapi bersyukur ada kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya. Maka Rasul Paulus mengatakan kamu harus hidup oleh roh. Hidup oleh roh artinya juga mau dipimpin oleh Roh Kudus, bergantung sepenuhnya pada kuat kuasa Roh Kudus. Bersandar penuh
sehingga mengalami satu proses pertumbuhan yang akan menghasilkan satu buah yang sangat berharga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Paulus sebelumnya adalah seorang yang mati secara rohani, tidak bisa menghasilkan buah. Dia hanya penganiaya jemaat. Dia hanya menghasilkan buah dosa. Tetapi ketika ia ditangkap oleh Tuhan, yang terjadi adalah satu pembaharuan hidup yang membawa kepada satu buah kehidupan, buah roh yang begitu lebat, ya, begitu luar biasa, yang membawa satu pengaruh dalam kehidupan orang banyak pada waktu itu. Banyak orang mengenal Kristus, banyak orang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ini adalah pohon-pohon yang memang harus berbuah. Memang Alkitab kalau kita membaca di sana menggambarkan sesungguhnya orang saleh, orang benar, bahkan anak-anak Tuhan yang sejati, ya, orang Kristen yang sejati diibaratkan seperti pohon yang baik, yang akan menghasilkan buah yang baik, buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan ini menunjuk kepada buah roh. Nah, inilah kehidupan Kristen. Kehidupan orang-orang percaya, suatu kehidupan yang dibangun bukan dari luar, tetapi dari dalam hati yang telah diperbarui dalam Kristus Yesus. Satu kehidupan yang sesungguhnya terus diproses supaya terus bertumbuh dan terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan yang namanya satu keindahan hidup, satu keindahan hidup yang membawa satu keharmonian di dalam kehidupan ini, membawa satu pengaruh yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Karena itu buah roh harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang ke-22 di sana menunjukkan, memberitahu kepada kita tentang satu buah yang sangat penting, satu buah, ya, yaitu buah Roh Kudus, satu tetapi memiliki 9 karakter atau sifat atau rasa. Apa saja di sana disebutkan? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini menjadi satu kesatuan. Jadi kata buah itu menunjuk kata tunggal, ya, satu aja. Tetapi sekali lagi memiliki 9 karakter atau sifat atau rasa. Nah, orang percaya tidak boleh berkata, Pak, aku mau berbuah kasih saja. Tidak bisa seperti itu. Ya. Allah saja memberi teladan yang sangat indah, yang sangat baik dalam kehidupan seorang Paulus. Ketika Paulus mengalami satu berkat dari Allah, kasih Allah dinyatakan kepada Paulus ketika Paulus masih menjadi seorang penganiaya jemaat, masih ngejar-ngejar anak-anak Tuhan, tetapi dalam kesabarannya Allah, panjang sabarnya Allah, di sana Allah menunggu satu pertobatan yang dialami oleh Saulus. Dan ketika Saulus bertobat, bukan hanya panjang sabarnya Allah yang ditunjukkan oleh Allah, tetapi juga kemurahannya. Dengan memilih, menetapkan Saulus menjadi abdinya, dipercaya, bahkan juga diberikan karunia-karunia untuk melengkapi seorang Saulus untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Jadi ada satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam pelayanan, kita setia, boleh. Ya, kita memang harus setia, tetapi kalau buah yang kita tunjukkan hanya setia saja,
tidak ada kasih, tidak ada kesabaran, tidak ada penguasaan diri, bagaimana? Yang muncul bisa saja yang namanya kesombongan. Ketika melihat hasil dan lain sebagainya. Yang muncul bisa saja yang namanya kemarahan. Atau mencari keuntungan diri sendiri. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa buah Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita yang harus dihasilkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu harus dikatakan muncul ya dalam kehidupan kita tanpa berkata musim kasih, ya, besok musim setia, tidak seperti itu. Tapi semuanya satu buah bersama-sama harus muncul dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita menghasilkan buah roh ini dengan 9 rasa atau 9 sifat yang menjadi satu kesatuan tadi. Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan itu. Tanpa itu kita tidak mampu. Tanpa itu kita tidak bisa. Karena itulah setiap kita harus sungguh-sungguh bergantung pada kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan rindu supaya kita terus berbuah. Terus berbuah. Kasih akan menghasilkan kasih yang lebih banyak lagi. Nanti Mbak V akan menghasilkan sukacita yang lebih banyak lagi. Tidak tahu nanti caranya bagaimana Pak Bayu. Dengan apa yang sudah didapat dengan sukacita itu. Tidak apa-apa ya. Berbagi kasih, berbagi sukacita. Supaya apa? Berbuah, kasih, semakin lagi banyak kasih. Seterusnya dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus rindu supaya kita terus berlipat ganda berbuah. Seperti pokok anggur yang dikatakan berbuah lebat. Ya, berbuah lebat. Karena terus melekat. Ranting-ranting itu terus melekat dan terus bertumbuh dengan baik. Menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara, inilah cara kita memuliakan Tuhan. Cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu menghasilkan buah roh. Nah, dari ke-9 buah roh itu, saudara, kita bisa mengelompokkan paling tidak menjadi 3 kelompok ya, karakteristik buah roh, supaya kita semakin lagi dibangun karakter kita dan ada satu arah tujuan yang jelas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bagaimana kita menghasilkan buah. Dari 9 karakter buah roh itu kita dapat kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu dalam hubungannya dengan kehidupan Kristen yang berkenaan dalam hubungannya dengan Tuhan Allah. 3 karakter yang pertama itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Lalu yang kedua itu, kelompok yang kedua itu dalam hubungannya dengan sesama. Ada apa di sana? Sabar. Apalagi? Kemurahan, kebaikan. Ya, minggu depan nanti lebih jelas Pak Pendeta Bayu. Lalu bagian yang ketiga itu kelompok dalam hubungannya dengan diri sendiri. Apa saja itu? Setia. Terus lemah lembut. Terus yang bagian terakhir itu penguasaan diri. Penguasaan diri. Semua karakteristik 3 karakteristik ini tidak bisa dipisahkan. Semua harus berjalan beriringan. Baik dalam hubungannya dengan Allah, baik dalam hubungannya dengan sesama, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri. Misalnya, dalam berumah tangga, seorang suami akan sangat bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya sebagai kepala keluarga yang baik. Suami akan mengasihi istri. Dan ketika ada terjadi persoalan, mungkin dengan orang lain, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang yang berbuat jahat, suami tetap akan menunjukkan buah kesabaran. Dengan apa? Menunjukkan kemurahan, mendoakan orang yang berbuat jahat. Dan ketika orang
itu mengalami satu perubahan, orang yang didoakan itu mengalami satu perubahan. Di sana ada satu penerimaan. Suami akan tetap mengasihi, memberkati, sehingga apa? Muncul yang namanya sukacita, kebahagiaan, satu kehidupan yang harmoni. Ini jadi satu rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan, baik dalam hubungannya dengan Allah, ada damai sejahtera, ketika kita mengalami berkat-berkat dari buah roh itu, ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan bagaimana kita berbuat sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, lalu juga di sana kita mengasihi orang-orang dengan kita berlaku murah hati, berbuat baik, memberi pengampunan dan lain sebagainya, dan juga untuk diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai, menghormati dengan menjaga diri kita supaya kita kedapatan tetap dalam kontrol yang benar di hadapan Tuhan. Tidak cepat marah, karena kita ingat akan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Tidak cepat membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, karena kita sudah dipenuhi dengan kasih, sehingga kita berbuat baik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jikalau ini tidak berjalan beriringan. Ketika hal ini tidak berjalan beriringan, Bapak Ibu misalnya yang sudah menikah, setia gitu ya, setia dengan pasangannya, bagus ya itu ya. Dan harus ya. Harus atau enggak ya? Harus, karena lirih banget kayaknya enggak pede gitu ya. Kayak saya enggak pede gitu. Harus setia dengan pasangannya. Setia ya, tiap pagi digaweke kopi oleh istri. Ya. Bahkan kebutuhan apapun dipenuhi. Tetapi satu hal saudara, setia tanpa ada kasih tidak berjalan beriringan. Setia, karakter yang keberapa? Karakteristik yang ketiga. Tapi kalau tidak ada kasih, piye rasane? Ya udah dibuatkan kopi, dibuatkan segala kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi tanpa kasih rasanya hambar. Orang tidak rosoni gitu loh. Tidak ada rasanya. Dalam bahasa Jawanya tidak ada rasanya itu cemplang. Ya. Betul ya, cemplang. Sepo apa sepet? Sepo ya. Sepo, orang tidak rosoni. Makanya ini penting sekali, ini harus berjalan beriringan supaya rasa itu bisa membawa satu kebaikan dalam kehidupan kita dan kita bisa menikmati. Oleh karena ini harus berjalan beriringan. Jadi bersyukur. Kita itu ketika berbuah, kita tuh ada arah yang jelas. Bagaimana kita menunjukkan satu hubungan dengan Allah, dengan sesama dan juga untuk diri kita sendiri. Itu ada kejelasan yang bisa kita lakukan dalam pertumbuhan kita, menghasilkan buah roh itu. Dengan karakteristik yang menolong kita untuk terus mengalami satu buah yang membawa kebaikan, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa berbuah? Bagaimana kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam roh? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya buah roh itu adalah karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sesungguhnya buah roh itu boleh dikatakan menjadi standar karakter kita sebagai seorang Kristen. Nek wong Kristen orang duwe karakter yang dimunculkan dalam kehidupannya yaitu buah roh, ini menjadi pertanyaan. Kuwi wong Kristen apa duduk gitu ya. Jadi sesungguhnya ini yang menjadi PR buat kita tiap-tiap hari sepanjang umur hidup kita. Supaya kehidupan kita semakin lagi menjadi serupa dengan Kristus. Dalam berkarakter Tuhan sudah menunjukkan ini loh, buah roh. Nah ini menjadi standar buat kita, ukuran buat kita untuk mengukur kedewasaan rohani kita. Nah Rasul Paulus memberi satu nasihat
supaya kita berubah. Berubahlah kamu ya, dalam pembaharuan budimu. Lalu pada bagian yang lain juga dikatakan jangan padamkan roh. Ini artinya bahwa agar kita bisa bertumbuh, kita harus waspada. Ada sesuatu hal yang bisa menghalangi, yang bisa mematikan, yang bisa membuat kita sulit untuk berbuah. Maka dari itu ketika Rasul Paulus memberitahu perihal bagaimana kita harus berbuah, sesungguhnya kita diingatkan dalam kehidupan kita itu ketika kita mau bertumbuh dan berbuah, kita harus masuk sesungguhnya dalam satu proses. Dalam satu proses pertumbuhan alami yang harus dijalani oleh setiap kita anak-anak Tuhan seumur hidup. Bukan hanya esok, bukan hanya nanti, atau bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tidak seperti itu. Tetapi proses kehidupan yang harus terus berjalan untuk bisa menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah itu sekali lagi butuh proses. Tidak bisa 1 malam, 2 malam gitu ya. Misalnya saya tanam padi di Balong Panggang, saya tanam hari ini, besok mengharapkan hasil dari tanaman itu sudah padinya sudah menguning, ya tidak bisa. Ini kehidupan yang alami. Satu kehidupan yang harus terus dirawat dengan baik. Tanam padi, besok buah, bisa saja disulap. Disulap, yang bisa sulapan, atau buat di pabrik. Tapi hasilnya bukan padi beneran, plastik, beras plastik atau padi plastik gitu ya. Bisa saja seperti itu, tapi tidak sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehidupan. Nah, orang Kristen sesungguhnya adalah satu kehidupan yang harus terus berproses. Dan kita masuk dalam proses itu, proses yang panjang. Dalam proses itu kita harus terus tinggal. Yohanes 15 ya. Yohanes 15 memberitahu kepada kita, kita harus tinggal, bergantung penuh kepada Tuhan kita. Secara khusus pada Roh Kudus. Kita bersyukur. Tuhan mengatakan kepada setiap orang percaya, bahwa setiap kita orang yang percaya pada Yesus, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya keluar yang namanya aliran-aliran air kehidupan. Yang menyegarkan, yang membawa kehidupan. Roh Kudus itulah kehidupan kita, yang membawa kita kepada satu kehidupan yang terus diproses untuk terus mengembangkan, terus membawa kepada satu pertumbuhan yang semakin lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita diproses oleh Tuhan, kita tidak tahu caranya. Kalau pokok anggur saja harus dipotong-potong gitu ya. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan memproses kita, tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita ketika Tuhan memproses kita, Dia mau terus menyempurnakan buah kita supaya semakin matang dan semakin lebat dan menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan terus ditinggikan dan menjadi sebuah kesaksian. Karena itu terimalah proses pertumbuhan itu yang akan berlangsung seumur hidup. Sepanjang nafas masih melekat dalam tubuh kita, roh masih ada dalam diri kita, kita terus berproses. Seumur hidup kita, ketika kita diproses oleh Allah untuk pertumbuhan, ya terimalah. Lalu yang kedua, kita harus mematikan yang namanya kedagingan, keinginan daging, yang bersangkut paut dengan yang namanya kodrat lama kita. Kedagingan, masalah kedagingan ini sekali lagi senantiasa ada dalam kehidupan kita, yang tentunya itu tidak mudah untuk kita taklukkan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Kita tidak bisa. Roh dan daging sesuatu hal yang berlawanan. Rasul Paulus membahas pada ayat 16-18, dan dikatakan di sana ada 2 pilihan hidup. Ada 2 pilihan hidup yang harus dipilih oleh setiap orang, bahkan setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak bisa berkata, aku tidak mau memilih dua-duanya. Anak Tuhan harus memilih, mau hidup oleh roh atau daging.
Tetapi itu dalam firman Tuhan katakan kamu harus hidup oleh roh. Hidup yang membawa kepada satu kehidupan. Nah, setiap orang percaya lagi harus memilih. Hidup dalam daging, hidup dalam roh, tetapi dua-duanya ini saling berlawanan, bertentangan satu dengan yang lain. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya dikatakan bertentangan. Tapi kita bersyukur ayat yang ke-18 memberitahu kepada kita, dikatakan, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Artinya bahwa Paulus tidak menyangkal adanya sesuatu yang namanya kemenangan. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya untuk memperoleh kemenangan, itu bukan berdasar kuatnya kita, bukan berdasar mampunya kita, tetapi sesungguhnya kita mengandalkan satu kekuatan dari roh, kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita atau kehendak kita sendiri. Kita harus menyerahkan kehendak kita kepada Roh Kudus. Kita harus menyerahkan semuanya. Sehingga apa? Kehidupan kita ketika kita serahkan kepada kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melawan. Bahkan bukan hanya melawan tapi juga mematikan keinginan daging. Nah, kalau kita membaca pada ayat 19:21, Rasul Paulus mendaftarkan bagaimana perbuatan daging yang sangat jahat, yang harus dimatikan. Pada ayat 19 sampai dengan yang ke-21 di sana bersangkut paut dengan masalah dosa-dosa seksual. Lalu ayat yang ke-20 di sana bersangkut paut dengan masalah dosa tahayul ya. Lalu ayat yang ke-20 dan 21 bersangkut paut dengan yang namanya dosa-dosa sosial. Nah, semua dari dosa-dosa ini sesungguhnya siapapun yang melakukannya, siapapun yang masih terus berbuat dosa, dikatakan pada ayat yang kita baca tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Mungkin ada yang bertanya, lupa kan ada kita itu hidup di dalam kasih karunia, kan enggak apa-apa toh. Kita melakukan dosa-dosa itu nikmat semua itu. Ya. Menurut dunia lah ya. Tapi sesungguhnya itu membawa dikatakan bukan kehidupan. Ya, ketika kita berkata Pak kita itu hidup di dalam kasih karunia, tetapi kasih karunia Tuhan itu bukan menjadi alasan buat kita untuk berbuat dosa, untuk melakukan semua dosa yang tercatat di situ. Kasih karunia Allah sesungguhnya mendorong kita supaya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan berbuah. Makanya Rasul Paulus mendorong supaya setiap anak-anak Tuhan dapat menangani kodrat lamanya, kedagingan yang membuahkan dosa ini ditangani dengan baik. Ditangani dengan baik. Hukum Taurat tidak dapat mengubah atau menguasai kodrat lama. Solusinya apa? Ayat yang ke-24 di sana dikatakan kodrat lama harus disalibkan. Ya, kodrat lama harus disalibkan. Jadi itu artinya ketika kodrat lama harus disalibkan, memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya orang percaya itu disamakan dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dan sekaligus juga dalam kebangkitannya. Kristus bukan saja mati untuk kita, tetapi kita juga mati bersama dengan Kristus untuk dibangkitkan dan mengalahkan kedagingan. Kristus mati untuk kita menghapuskan hukuman dosa, tetapi kita juga mati bersama dengan Kristus untuk mematahkan dosa-dosa. Roma 6 ayat 11 berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati buat dosa,
tetapi kamu hidup bagi kebenaran dalam Kristus Yesus. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya harus bertindak berdasarkan keyakinan kita bahwa kita sudah mati, dikuburkan, dan bangkit bersama dengan Kristus. Maka dari itu, ketika kita hidup di dalam kuat kuasa roh, ya, daging tidak takluk lagi. Kedagingan boleh kita patahkan, boleh kita matikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita semakin lagi dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, mengalahkan kedagingan, mematikan kedagingan, sekali lagi itu tidak mudah. Dan ini perjuangan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi berbahagialah kita bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang akan menyanggupkan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan ingat saudara, ini sangat penting. Ini sangat-sangat penting karena kalau kita mau hidup, ya kita harus hidup dalam roh dan harus berbuah. Roma 8 ayat yang ke-13 dikatakan ya, Roma 8 ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, dikatakan di sana kamu akan mati. Ya. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, Rasul Paulus sangat tegas. Roh Kudus bukan saja roh yang memberi hidup, tetapi juga roh yang mematikan. Dan ia menolong kita untuk memandang kehidupan kita, bahwa kita itu sudah mati terhadap dosa dan sekarang hidup bagi Allah. Jadi saudara, agar kita hidup dan berbuah, matikan kedagingan kita, kodrat lama kita, dengan hidup di dalam roh. Pertanyaannya, masih adakah kodrat lama kita, kedagingan kita yang masih suka muncul, yang masih suka menggodai kita, yang masih suka ngintip-ngintip, yang masih suka ada di dalam kehidupan kita? Kalau itu masih ada, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yesus sanggup menolong kita. Dia sanggup mengubahkan kita. Dia sanggup memulihkan kita kalau kita sungguh-sungguh mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau diperbarui oleh Tuhan. Datang kepada Yesus. Nah Bapak Ibu, dari semua apa yang kita kerjakan, untuk kita boleh terus bergantung pada Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh. Maka pada bagian yang terakhir kita sesungguhnya harus terus pelihara buah itu dengan baik. Memelihara kehidupan kita. Paulus memperingatkan kepada kita ayat 25-26, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Artinya apa? Artinya bahwa Paulus memperingatkan kepada kita bahwa untuk kita bisa bertumbuh dengan baik, kita harus hidup benar, hidup dalam suatu suasana yang membawa kehidupan kita terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Tanaman akan bertumbuh dengan baik ketika iklimnya baik, tanahnya baik, ada pupuk, ada air, ada semua kebutuhan yang diperlukan. Nah kita pun juga harus hidup dalam iklim rohani yang baik. Dilimpahi dengan kuat kuasa Roh Kudus dan firman Allah, jangan disia-siakan. Kesempatan buat kita untuk terus bertumbuh. Bertumbuh bersama, saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memberkati, bersuka cita, bergembira bersama di dalam Tuhan, dalam satu persekutuan yang indah. Ini menjadi satu suasana yang benar, yang akan mendorong kita, yang akan membawa kita kepada satu keindahan. Keindahan hidup, keindahan yang harmoni dalam sebuah persekutuan umat, persekutuan gereja, yang akan membawa dampak pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jemaat di Galatia mengalami persoalan, dan kita bisa belajar dari sana. Mereka ditegur oleh Rasul Paulus dan mereka dikatakan harus berbuah. Maka kita pun juga didorong supaya kehidupan kita semakin lagi berbuah di hadapan Tuhan, dan kita harus pelihara itu dengan baik. Maka
kesempatan-kesempatan buat kita untuk memelihara kerohanian kita, iman kita, ambil itu. Ada kelas pemuritan, pakai itu. Ada yang berkata, Pak, aku nek ning kelas pemuritan itu ora iso ngomong. Nggak iso ngomong gitu ya. Karena kan kita belajar kepala, hati, tangan gitu ya. Kepala, hati, tangan. Kepala opo gitu ya. Hati opo. Terus tangan apa yang aku berbuat gitu. Bingung gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi gak apa-apa terus berproses. Nah, masuk dalam kelas pemuritan. Yang tentunya akan memberikan impact yang sangat positif untuk pertumbuhan buah kita. Untuk semakin lagi disempurnakan dan akan membawa satu pengaruh kehidupan kita yang lebih luas lagi. Nah, Bapak Saudara, yang terakhir kita harus ingat bahwa buah yang kita hasilkan itu tidak boleh kita makan sendiri. Ya, buah yang kita hasilkan tidak boleh kita makan sendiri, apalagi hanya untuk dikagumi atau dipamerkan. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, orang-orang di sekeliling kita juga orang-orang yang mungkin mengalami yang namanya lapar, haus, akan kasih, akan sukacita, akan sejahtera dan lain sebagainya. Maka setiap kita ketika kita menghasilkan buah roh, kiranya kita didorong untuk supaya orang lain ditolong untuk merasakan kasih, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera melalui kita. Pendeknya, rahasianya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memungkinkan kita menggenapkan hukum kasih untuk menanggalkan, mematikan masalah kedagingan dan juga untuk kita bisa menghasilkan buah roh. Kita berdoa.